Teman-teman motor saya kan segmen sport 150cc ini pemainnya cukup banyak dan persaingannya juga ketat banget, terutama dari brand-brand Jepang. Nah, di beberapa video yang lalu kita udah sempat bikin video Yamaha R15V3 dan kali ini kita akan ngebahas kompetitornya. Ini dia Suzuki GSX R150. Kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari motor ini. Nah, waktu itu Suzuki merilis GSX R150 ini di tahun 2017. Itu buat menjawab permintaan dari masyarakat akan motorsport 150cc dari Suzuki. Karena sebelum motor ini muncul, motorsport dari Suzuki itu udah nggak ada. Terakhir kan Thunder 125 dan Suzuki Inazuma. Kemudian penjualan keduanya sudah dihentikan, maka Suzuki melahirkan GSX R150. Oke, kita bahas kelebihannya dia yang pertama, yaitu adalah dimensinya. GSX R150 ini paling ramping. Dan lebar bodinya ini rasanya singset banget. Ini saya naikin, tuh. Tinggi saya 172 cm dan ini masih enak banget naikin. Oh ya, tapi motor ini sudah dipakein lowering kit. Jadi memang tingginya motor jadi lebih rendah. Tapi waktu saya nyoba yang versi standarnya pun masih oke, kaki saya juga masih bisa menapak dengan nyantai. Karena ukuran bodinya yang cukup ramping itu, makanya banyak sekarang anak-anak yang sering ikut fun race gitu ya, dia pakai Suzuki GSX R150 ini karena desainnya lebih ramping, jadi lebih gampang dikendalikan. Dan kalau kalian pakai motor ini buat harian juga kayaknya lebih gampang buat slip-slip di jalanan yang lebih padat gitu ya. Oke, kelebihan kedua, desainnya. Desainnya ini khas banget keluarga GSX R Series. Seperti saudara-saudaranya yang lain yang mesinnya lebih besar dibandingkan motor ini, ada GSX R600 dan GSX R1000. Dia punya ciri khas yaitu pakai lampu model tunggal. Desainnya itu juga diturunkan ke GSX R150. Dan desain ini adalah desain global. Jadi motor ini selain diproduksi di Indonesia dan dijual buat masyarakat Indonesia juga diekspor ke banyak negara, termasuk juga negara Eropa dan juga negara asalnya Suzuki sendiri, yaitu Jepang. Cuman untuk di Eropa ada perbedaan di kapasitas mesinnya. Kalau di Indonesia 150cc, untuk pasar ekspor seperti ke Eropa dan Jepang, dia pakai mesin 125cc. Jadi secara nggak langsung, desain yang ditawarkan Suzuki buat GSX R150 ini jadi semacam bahasa desain Suzuki yang khusus dibuat untuk keluarga GSX R Series. Keunggulan yang ketiga, ini banyak banget diributin sama pengguna motorsport 150cc. Mesinnya. Dia DOHC 4 katup pendingin cairan 150cc dan dia mesinnya overbore, jadi ukuran piston tuh lebih besar dibandingkan dengan langkah pistonnya. Ini karakternya cocok banget buat kalian yang suka karakter motor balap karena memang untuk tarikan bawah performa dari mesin ini tuh agak-agak smooth, sementara untuk tarikan di tengah dan atasnya, wah ini enak banget. Dan mesinnya ini dipakai ke keluarga GSX series yang 150cc lainnya seperti GSX S50 Bandit dan juga GSX S150. Karakter mesinnya sama, dia galak di putaran tengah dan atas. Dan yang cukup mencuri perhatian adalah limiternya. Dia mentok sampai 13.000. Bener-bener real 13.000. Jadi kalau di speedometer ada angka sampai 13 dan itu takometernya akan bergerak sampai angka 13 itu. Bener-bener sampai redline di 13.000. Jadi kalau untuk karakter mesin, ini cocok banget buat kalian suka performa mesin di putaran tengah sampai atas yang mantap banget. Oke ya, keunggulan keempat, kita bahas fiturnya. Mulai dari lampu-lampu, terutama lampu depan dia sudah pakai LED, walaupun lampu sen dan lampu rem belakang dia masih pakai bohlam. Terus speedometernya ini sudah full digital dan fiturnya lumayan lengkap. Dia ada speedometer, ada takometernya, ada fuel meter udah pasti, ada posisi gigi, ada jam digital, kemudian ada trip A, trip B, konsumsi bahan bakar rata-rata. Dan di speedometer ini sudah ada shift light-nya, yaitu sebagai penunjuk kalau kalian sudah waktunya untuk berpindah gigi. Terus GSX R150 ini punya varian keyless. Ini dia kunci keyless-nya. Dan untuk menyalakan, kalian cukup kantongin kuncinya aja. Tekan dulu, baru putar. Speedometer akan nyala dan motor bisa langsung di-starter. Kemudian untuk fitur-fitur lainnya, dia sudah pakai rem cakram depan belakang. Dan yang saya suka di rem depannya, cakramnya itu model pedal disc dan ukurannya cukup besar. Terus kalau untuk suspensi yang depan pakai teleskopik, sementara yang belakang pakai model monoshock. Nah itu tadi keunggulan yang keempat. Nah keunggulan kelima, ini cocok banget buat kalian penikmat motor-motor second ya. Harga jualnya sudah lebih murah dibandingkan kompetitor. Karena memang harga barunya untuk GSX R150 ini memang lebih rendah dibandingkan kompetitornya. Maka dari itu berimbas juga dengan harga bekasnya. Untuk motor ini tahun 2017, harganya itu kalau kalian lihat di forum jual beli online itu di angka 15 sampai 20 juta tergantung dengan kondisi, jarak tempuh dan juga
aksesoris yang menempel. Itu ya tadi unggulan dari Suzuki GSX R150. Setelah ngebahas keunggulan, sekarang kekurangan dari GSX R150. Yang pertama, posisi ridingnya pegel banget. Untuk kondisi standar, dia punya buritan yang agak naik. Sementara setangnya itu posisinya di bawah segitiga atas. Otomatis kalau kalian riding, kalian melakukan pengereman, berat badan akan lebih bertubuh ke bagian pergelangan tangan. Makanya pergelangan tangan, siku sampai bahu akan pegel. Apalagi kalau kalian bawa boncengan di belakang. Yang diboncengin pasti akan menyender ke punggung kalian. Maka bagian tangan dan punggung akan terasa lebih pegal kalau kalian pakai GSX R150 ini. Nah, solusinya banyak yang pakai lowering kit. Ini seperti motor yang saya naikin sekarang ini, dia sudah memasang lowering kit supaya bagian belakang atau buritannya motor itu lebih rendah. Jadi kalau yang sebelumnya naik sendirian itu rasanya tuh nunduk banget, resi banget. Setelah memasang lowering kit, rasanya itu agak lebih nyantai, lebih rileks lah. Tapi memang posisi punggung ini tetap rasanya itu membungkuk. Itu dia kekurangan yang pertama dari GSX R150. Nah, kekurangan yang kedua, buat pembonceng terutama, kalian sering berboncengan entah jemput istri atau jemput pacar, ini akan kurang nyaman buat pemboncengnya. Untuk jok belakang ini nggak terlalu lebar dan busanya dia juga nggak terlalu empuk. Terus untuk kondisi motor yang standar dengan buritan yang tinggi dan nungging itu, badan pembonceng akan tetap menunduk ke depan, bahkan nempel ke punggung pengendara, dan kaki atau paha akan menahan bobot dari si pembonceng tadi. Jadi yang mengendarai motor ini sudah cukup pegal, sementara yang dibonceng juga nggak kalah pegalnya. Nah, salah satu solusinya, banyak yang ngakalin mengcustom jok belakang dibikin lebih lebar atau busanya dibuat lebih tebal. Itu tadi kekurangan yang kedua untuk GSX R150. Oke, kekurangan ketiga, kalau berdasarkan pengguna, komstir dari GSX R150 ini gampang kaku atau jadi keras. Kalau biasanya komstir itu oblak atau biasanya kendor, sementara kalau di motor ini, komstirnya itu lebih cenderung ke keras ataupun kaku. Jadi sudah pasti akan mempengaruhi handling dan motor jadi nggak gampang untuk dikendarai. Nah, solusinya seperti yang dilakukan oleh pemilik motor ini, dia mengganti komstir bawaan bukan dengan part original, tapi mengganti komstir dengan yang komstir model lahar bambu. Dan itu katanya udah lumayan awet. Dan trik ini banyak dilakukan di forum-forum pengguna GSX R150. Berarti kalau udah banyak yang make, terbukti manjur. Oke, kekurangannya keempat, bengkel resmi Suzuki nggak sebanyak Honda dan Yamaha. Maka hal itu juga berimbas pada harga bekas dari Suzuki GSX R150. Begitu juga dengan layanan pernah jualnya. Terus gimana kalau kalian beli motor ini dan untuk melakukan perawatan, kalian bisa datang ke bengkel umum ataupun bengkel-bengkel rujukan komunitas. Jadi solusinya, kalian harus ikut atau rajin-rajin mantau forum yang membahas GSX R150 ini, supaya kalian bisa mendapat rujukan bengkel yang terpercaya dan siapa tahu dekat dengan lokasi tempat tinggal kalian. Jadi gimana dengan GSX R150 ini teman-teman? Harganya cuma 15-20 jutaan aja. Harga segitu kalian udah bisa dapat motorsport yang performanya oke, ringan, riding posisinya kecil, pas untuk poster orang Indonesia kebanyakan. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share ke teman-teman kalian. Dan tunggu video kami selanjutnya. Sampai jumpa.